Kalau kita ngomong masalah keunikan kopi NTB nih, ya pertama yang kita sudah kenal di sini, yang sudah istilahnya menasional, itu ada dua di sini. Ada Arabica Sembalun, ada kopi Tambora. Nah, itu yang sudah terkenal. Saya Dodi Adiwibowo, saya owner dari Ethnic Lombok Coffee. Jadi core bisnis kita itu di pengolahan industri kopi ya. Jadi mulai dari hulu hingga hilir. Termasuk yang terbaru sekarang kita membuat produksi mesin roasting sendiri, dan ini uniknya berbasis Android. Ya. Nah, jadi kalau menggeluti dunia perkopian ini sejak 2011 itu mulai merintis ya. Dan kemudian setelah sudah mulai berjalan, di 2013 kita mulai legalkan, jadi kita urus legalitas dan sebagainya. Dan memang kalau ditanya kenapa ke kopi, itu memang karena saya sendiri dari SMP sudah mulai ngopi gitu. Jadi sudah mulai menikmatin kopi sejak lama, dan kebetulan akhirnya sekarang ini bisnis yang kita jalanin adalah hobi yang menghasilkan gitu. Kalau di bisnis kopi ini kadang yang paling utama itu tantangannya ya, atau halangannya dulu nih. Itu sebenarnya masalah klasik, sangat klasik. Pertama permasalahan modal ya, karena modal kita usaha mikro ini kan modal terbatas, tapi itu bukan menjadi kendala yang berarti, karena banyak cara kita bisa usahakan. Dan kemudian kendala yang sangat cukup besar menurut saya pribadi adalah ketika kita nggak bisa mengolah kopi yang bagus gitu. Nah itu makanya nggak setiap UKM itu bisa turun ke petani, gembina petani, bagaimana mereka melakukan pembinaan sehingga mereka dapat kopi yang bagus. Itu nggak semua UKM mampu melakukan itu. Tapi mudah-mudahan nih, semakin maraknya industri kopi sekarang, jadi teman-teman UKM dituntut memang harus bisa melaksanakan pembinaan ke petani supaya kita bisa dapat kopi-kopi yang bagus. Dan kemudian kendala terbesar itu ketika kita melakukan penjualan dalam jumlah besar ya. Ada beberapa tipe buyer gitu yang memang kadang sistem pembayarannya setelah barang sampai di negaranya seperti itu. Otomatis kita harus siap modal yang cukup besar. Ya yang saya lakukan solusinya adalah ya dengan cara ini ya, melakukan kerjasama dengan bank, melakukan pinjaman dana, itu yang bisa kita lakukan. Dan alhamdulillah selama ini banyak bank yang siap berkomitmen ini untuk membantu seperti itu. Kalau untuk kopi ini kita untuk saya pribadi ya memasarkan langsung itu belum terlalu banyak, tapi teman-teman yang eksportir itu sudah banyak mengirim ke beberapa negara, kayak di Inggris itu sudah ada, Inggris, Prancis, kemudian ada di Kenya, ke Korea, ke Kanada. Nah itu, tapi jumlahnya memang belum terlalu banyak. Kalau untuk kebutuhan lokal ya itu banyak masuk ke retail modern, itu pasarnya lumayan bagus juga. Kemudian di toko oleh-oleh dan coffee shop. Nah sekarang kan di kopi ini banyak yang apa yang namanya kalau kita bilang itu home brewer ya. Banyak sekali bermunculan home brewers, atau bisa kita bilang bahasa sederhananya itu orang yang suka nyeduh kopi di rumah nih. Nah itu termasuk market yang cukup besar sekarang untuk pasar lokal. Nah terutama untuk yang pasar domestik ini juga cukup menjanjikan, karena banyak sekali bermunculan coffee shop baru di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Jogja, Bandung, dan lain sebagainya. Mereka juga banyak berminat untuk membeli produk dari kopi NTB ini. Nah kalau kita ngomong masalah keunikan kopi NTB nih, ya pertama yang kita sudah kenal di sini, yang sudah istilahnya menasional, itu ada dua di sini. Ada Arabica Sembalun, ada kopi Tambora. Nah itu yang sudah terkenal di NTB. Walaupun sebenarnya banyak origin lain yang sudah mulai populer ya, seperti sekarang sudah ada kopi Karangsidemen, kopi Rempe seperti itu, atau kopi-kopi yang lain ini udah banyak.
keunggulannya itu adalah di sini kompleksitas rasa atau keseragaman rasanya, beraneka ragam rasa itu yang membuat teman-teman coffee shop, teman-teman coffee lover yang ada di Indonesia ini terutama ini merasa kagum gitu. Kalau dibilang kenapa bisa begitu? Nah, pertama memang kalau di NTB kita ini adalah bisa dibilang lahan kopi kita itu berada di lembah yang bekas tanah volcano. Nah, itu tanah volcano itu adalah karunia sebenarnya. Itu tanah yang sangat subur dan itu mengandung nutrisi yang bagus banget yang bisa mendukung kesuburan kopi. Kemudian di dalam hutan tempat kopi itu bernaung, itu ada tanaman-tanaman pelindung, itu beraneka ragam, mulai dari ada rambutan, coklat, manggis, pisang, durian, dan itu menyebabkan ada sedikit pengaruh yang menyebabkan kopi itu semakin kompleks rasanya. Peran pemerintah selama ini saya sudah terima sangat banyak, ya, mulai dari membantu membina petaninya, membantu untuk memberikan peralatan seperti itu. Saya sudah menerima selama sekian tahun berusaha ini sudah sangat banyak. Cuman yang perlu kita tegaskan lagi nanti ke depan untuk kita sama-sama berkolaborasi supaya target yang kita akan tuju lebih tercapai gitu. Nah, jadi bantuan dari pemerintah selama ini memang kita bisa bilang ini adalah sesuatu yang sangat membantu, terutama bagi petani ya. Saya pernah lihat waktu itu petani yang nggak punya peralatan, diberikan peralatan, dan mereka juga sedikit kebingungan waktu itu menggunakan peralatan. Nah, dengan adanya teman-teman UKM yang berkunjung ke petani, melakukan pembinaan ke petani, itu adalah sebenarnya suatu kolaborasi gitu loh. Suatu kolaborasi yang bisa memaksimalkan potensi yang ada. Jadi teman-teman petani dari sisi teorinya, dan dari pemerintahnya dari sisi peralatannya. Nah, kurang lebih kolaborasi itu yang perlu kita tekankan lagi nanti ke depan. Ya, jadi kesan saya terhadap kepemimpinan Bang Zul Rohmi ini sangat luar biasa ya, karena beliau sangat mengangkat sekali yang namanya industrialisasi. Itu kebetulan kita juga nyambung di dunia itu kan. Jadi apapun usaha yang kita jalankan saat ini untuk lebih efisien, untuk lebih ekonomis, memang harus tersentuh dengan industri, karena bisa lebih membantu kita dalam memproduksi dalam kapasitas yang besar. Nah, mudah-mudahan harapan saya pribadi ini untuk Bang Zul Rohmi ke depan. Jadi program industrialisasi ini bisa lebih luas lagi lingkupnya, mulai dari kita kan tahu di industri ini ada industri kecil, menengah, dan besar. Nah, yang kurang tersentuh industrialisasi itu adalah sebenarnya industri kecil gitu. Nah, harapan saya ke depan mudah-mudahan industri kecil ini bisa kita kembangkan dan kita sentuhkan teknologi. Semua bisa kita lakukan di NTB karena kita punya orang-orang yang super di sini, orang-orang yang pintar. Jadi kita berusaha lagi ke depan supaya industrialisasi ini bisa menyentuh ke kalangan-kalangan industri mikro dan bisa kita sentuh lagi dengan teknologi yang canggih gitu. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih, semoga NTB terus gemilang dan maju di tahun-tahun yang berikutnya.